semuanya, kembali lagi dengan Kak Ceril di topik pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke inti topiknya, yaitu pengertian daripada pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan sebuah proses pertambahan, ukuran, volume, jumlah daripada sel tumbuhan. Kemudian, sifat daripada pertumbuhan ini, jika kita melakukan pengukuran pada pertumbuhan, maka akan kita dapatkan sebuah data yang sifatnya kuantitatif. Hasil pengukurannya memiliki satuan, seperti tinggi tanaman, berat tanaman. Lalu, sifat yang kedua adalah bersifat irreversible. Jika dikatakan bersifat irreversible, artinya sifat yang sudah terjadi pada satu tumbuhan yang terkait ke pertumbuhan tidak akan kembali lagi ke titik awal. Jika di dalam satu tumbuhan kita sudah menemukan 10 cm tinggi dari satu tanaman, maka dia tidak akan kembali ke titik 1 cm pada saat dia mulai berkembang. Namun ada titik berhenti satu pertumbuhan tanaman, namun titik kembalinya tidak ada. Lalu jenis dari pertumbuhan itu sendiri bisa kita bedakan menjadi dua, yang disebut dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ini dilihat dari arah pertumbuhan dari satu tanaman. Jika pertumbuhannya ini mengarah ke panjang tanaman atau tinggi tanaman, maka dikatakanlah dia sebagai pertumbuhan primer. Lalu yang kedua, itu disebabkan apa? Mengapa terjadi pertumbuhan primer pada satu tanaman? Hal ini disebabkan aktivitas daripada meristem primer atau yang kita kenal dengan jaringan tanaman yang sifatnya embrionik alias aktif membelah. Lalu yang kedua, pertumbuhan sekunder itu jika arah pertambahan pertumbuhannya ke samping, yaitu menyebabkan gejala bertambahnya lebar batang satu tanaman. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas daripada kambium yang disebut dengan kambium fasikuler. Kita ketahui bahwa kambium ada dua jenisnya, kambium fasikuler dengan kambium velogen. Kambium velogen ini merupakan sebuah kambium yang akan menggantikan jaringan epidermis yang sudah tua pada tanaman. Lalu yang kedua atau yang selanjutnya masuk ke tahap daripada pertumbuhan. Tahap terjadinya pertumbuhan ini dimulai dari sebuah proses yang kita sebut dengan perkecambahan. Perkecambahan dapat terjadi apabila diawali oleh yang namanya proses imbibisi. Imbibisi adalah merembesnya air dari lingkungan menuju ke kotiledon atau ke biji tanaman. Sebenarnya, apakah peranan daripada air di proses perkecambahan ini? Yaitu mengaktifasi sebuah hormon metabolisme yang disebut dengan hormon giberelin. Artinya, sebelum hormon giberelin terkena oleh air, maka giberelin tidak akan teraktivasi, dan ketika tidak teraktivasi, maka proses metabolisme pada biji tidak akan terjadi. Nah, jadi masuknya air ke dalam biji mengaktifasi giberelin dan mengaktifasi proses metabolisme sel yang ada di dalam biji. Kita ketahui bahwa proses metabolisme itu akan menghasilkan sebuah energi yang kita sebut sebagai adenosin trifosfat. Ketika energi sudah tersedia di dalam biji tanaman, maka proses organogenesis akan terjadi. Nah, organogenesis ini tahap-tahap pembentukan organnya. Organ apa yang pertama sekali akan terbentuk? Yang pertama sekali terbentuk adalah calon akar atau yang kita sebut sebagai radikula. Kemudian disusul oleh calon batang yang disebut sebagai kaulikula. Lalu muncul yang ketiga calon organ yaitu daun yang kita sebut sebagai plumula. Oke, jadi melihat apakah kotiledonnya ini akan tetap berada di dalam tanah atau terangkat ke permukaan tanah, maka perkecambahan akan dibedakan menjadi dua tipe. Tipe yang pertama disebut sebagai tipe epigeal. Dari segi namanya epi, permukaan, lapisan terluar. Maka bisa kita simpulkan bahwa perkecambahan epigeal dilihat dari kotiledon yang akan terangkat ke permukaan tanah. Kenapa bisa terangkat ke permukaan tanah? Itu disebabkan karena hipokotil yang memanjang. Maksudnya apa Kak Ceril? Hipokotil yang memanjang. Jadi hipokotil ini merupakan batang embrionik. Batang embrionik berada di daun embrionik.
calon daun. Jadi nanti daunnya akan muncul, kemudian ada batang di bawah daun disebut hipokotil, lalu ada batang di atas daun yang disebut dengan epikotil, atau epikotil biasa kita sebut sebagai pucuk embrionik. Nah, untuk membuat batang daripada atau kotiledon daripada kecambah itu naik ke permukaan, maka hal yang harus dilakukan adalah memanjangkan hipokotilnya. Oke, nah jadi jenis perkecambahan epigial ini terjadi pada kacang hijau, ya, kemudian pada tanaman mangga, dan kalau kita mengambil secara umum ini terjadi pada tanaman-tanaman dikotil. Lalu yang kedua, jenis perkecambahan hipogeal. Nah, kalau kamu sudah mengerti epigeal, maka lebih gampang kita akan memahami perkecambahan hipogeal. Artinya, kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah, berada di dalam tanah, permukaan tanah. Ya, lalu yang memanjang itu apanya? Epikotilnya. Epikotil merupakan pucuk embrionik, yaitu batang di atas daun pertama atau daun embrioniknya. Oke, nah apa ini contoh tanaman yang berkecambah secara hipogeal? Salah satunya itu ada jagung dan kelapa. Lalu yang kedua, perkembangan. Kamu sudah paham mengenai gejala pertumbuhan, lalu akan kita bahas mengenai gejala-gejala perkembangan, namun terlebih dahulu kamu harus tahu pengertian daripada perkembangan itu apa. Perkembangan merupakan sebuah proses pematangan sistem organ. Jadi sistem organ pada saat perkecambahan mulai terbentuk, itu belum sempurna cara kerjanya. Nah, ketika nanti jaringan-jaringan meristem itu sudah mengalami diferensiasi itu artinya adalah mengarah ke bentuk dan fungsi yang berbeda. Sehingga kalau sudah terbentuk bentuk sel dan fungsi yang berbeda, maka tugas-tugas tanaman yang lainnya ini akan dibantu oleh jaringan-jaringan yang sudah dewasa. Dan itu disebut sebagai proses pendewasaan. Ya, cara gampangnya kita memahami satu tanaman sudah mengalami proses perkembangan adalah ketika sudah muncul dia bunga ataupun buah. Karena ini merupakan sebuah organ reproduksi dari satu tanaman. Nah, untuk mengetahui data-data dari pengukuran perkembangan itu, yang pertama sifat yang perlu kita pahami adalah bahwa data hasil dari perkembangan itu bersifat kualitatif. Artinya tidak ada satuan hasil pengukurannya, hanya menyangkut kualitas. Apakah sudah mampu bereproduksi? Ya, sudah. Ada satuannya? Tidak. Oke. Kemudian, bagaimana sifatnya hasil dari perkembangan ini? Reversibel. Ketika satu tanaman sudah mampu melakukan reproduksi dengan menunjukkan kemunculan bunga ataupun buah, maka ketika tanaman sudah mencapai usia yang tua, tanaman ini tidak akan lagi mampu menghasilkan bunga. Otomatis tidak akan menghasilkan buah. Artinya dia akan kembali ke titik di awal proses perkembangan itu terjadi. Berbeda dengan pertumbuhan. Nah, jadi ketika ditanyakan bagaimana kita menandai gejala pertumbuhan dan perkembangan, ingat saja sifat-sifat yang sudah Kakak Cheryl jelaskan tadi. Kalau dia pertumbuhan sifatnya kuantitatif dan tidak dapat kembali ke titik awal pertumbuhan, lalu ketika ditanya dia gejala perkembangan, maka analisis dengan hasil pengukurannya yang kualitatif dan bersifat reversibel alias mampu kembali ke titik awal pertumbuhan. Demikian dulu penjelasan Kakak mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Semoga adik-adik peserta Talenta at Home bisa memahami penjelasan Kakak. Sekian dan terima kasih. See you, bye-bye.